may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati bersama para segenap tokoh masyarakat. Tapi sebelum saya sebut tokoh masyarakat, kalau kata Rasul, bakti pertama tuh ke ibu, ya. Jadi saya hormat dulu sama ibu, ya. Ya, yang telah alhamdulillah mendidik saya, dan saya berharap semua nanti anak-anak kita semua lebih baik daripada saya. Amin. Jadi ustadz ustazah semua, amin. Jadi ulama-ulama semua, amin. Ini bisa ngisi semua pas maulid, amin. Jamaahnya nggak ada karena semuanya ngisi mau. Dan tentu yang kita hormati bersama Ustazah Pak Hanifah, Masya Allah, yang menjadi inspirasi untuk banyak program di lingkungan RT 0605 di wilayah bawah ini khususnya. Dan juga para ibu-ibu bidadari surga, Masya Allah. Melihat kita bisa kumpul bersama orang-orang soleh, insya Allah itu adalah tanda Allah insya Allah akan takdirkan kita untuk menjadi ahli surga. Kalau sudah masuk surga itu nggak ada nenek-nenek. Ada yang nenek-nenek di sini? Ahli surga bukan tuh? Ahli surga, tapi nanti di surga itu menjadi bidadari-bidadari nan cantik jelita, nan cantik rupa wan. Kalah itu ayu tinting nah kita gina siapa lagi? Artis-artis kalah semua. Kenapa? Karena bidadari surga itu sangat-sangat istimewa, bahkan tersibak saja kita itu Masya Allah tidak berhenti melotot, Masya Allah. Saking-sakingnya, ya. Dan tentu di sini hadir guru kita bersama Haji Amroni, sahabat almarhum ayahanda Dr. Andes Muhaimin Haris. Ya, kita doakan ya, semoga Haji Amroni Allah jaga terus kesehatan beliau dan bisa terus menjadi orang tua yang membimbing kita bisa istiqomah dalam kebaikan ibadah. Amin ya Rabbal. Dan juga tentu Haji Mayari yang tadi sudah memberikan sambutan selaku RT 5 dan sangat aktif sekali beliau untuk bisa hadir dalam agenda-agenda di lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah semangat kita sholawat dulu. Kita sholawat, kalaupun nanti lobet bisa juga diikhtiarkan itu snack-snacknya dimakan, ya. Cuman 1 box aja, kalau sampai 5 box ya jadi malah tambahan. Kita sholawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah. Salawat itu adalah amalan yang Allah pun melaksanakannya. Kalau puasa, Allah puasa enggak Bapak Ibu? Emang puasa Allah? Enggak. Allah maha kuasa atas segalanya. Kalau
Sholat tahajud, Allah sholat tahajud nggak Bapak Ibu? Tapi kalau sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala, para malaikat semuanya bersolawat kepada Rasul. Makanya Bapak Ibu, kalau mau dekat kepada Allah, kita harus banyak bersolawat. Orang yang bersolawat pasti dicintai Allah. Orang yang solawat pasti akan mendapat solusi atas permasalahannya. Di sini banyak yang banyak utang. Kok ketawa? Di sini pasti ya. Cicilan ini, cicilan itu ya, sama ini, sama itu ya. Atau masalah kehidupan lainnya, kita harus perbanyak sholat. Coba Bapak Ibu sekalian praktekin nih sekarang. Kalaupun nanti tahun depan kita maulid lagi, saya harap ketika saya tanya ada yang ada utang, nggak ada, bisa nggak? Kita sama Allah, caranya apa? Ya Allah, aku ingin lunas hutangmu semuanya dengan fadilah sholawat kepada Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat sehari sholawat 100, taunya utangnya nambah besok, tambah 1000, utangnya nambah lagi besok, tambah ya, terus insya Allah akan ada solusi atas semua permasalahan kita. Kenapa? Karena itu janji dari Allah dan Rasulnya. Insya Bapak Ibu jamaah majelis taklim Nur Hasanah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya hadir di sini, saya membayangkan kita berada di taman surga. Ketika saya berada di sini, saya bayangkan kita ini semua sedang dilihat oleh Rasulullah Muhammad. Dengan wajah tersenyum beliau melihat, duhai para ibu-ibu, para bapak-bapak, para kakak-kakak, adik-adik, begitu bangga aku melihat umatku yang berkumpul di satu tempat merayakan kesyukuran atas lahirnya Rasulullah Muhammad. Amal ini kalau kita lakukan tulus karena Allah, bisa menjadi amalan yang membuat kita selamat di akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena di akhirat nanti, saat orang semua kepanasan, saat orang semua bingungan, saat orang semua berada dalam kondisi tersulit, di akhirat nanti ada satu syafaat yang pasti akan Allah berikan buat siapa? Buat mereka yang selalu perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad. Mereka yang selalu mengagungkan Rasulullah Muhammad. Pak, Bu, kenal yang namanya Abu Jahal? Kenal yang namanya Abu Lahab? Kapan kenalannya? Ya, pernah dengar aja ya. Itu yang namanya Abu Lahab. Itu di Quran sampai ada surat khusus. Ya, ada surat khusus. Surat apa namanya? Al-Lahab, surat yang menggambarkan tabat kecelakaan bagi Abi Lahab. Jadi Abu Lahab itu tiap hari disiksa Bapak Ibu. Neraka itu siksaan teringannya nginjek batu yang mendidih kepala. Nauzu, ya, kita nginjek batu keselip, terus apa? Cantengan aja, udah nggak bisa tidur ya. Ini nginjek batu kecil yang mendidih kepala. Nauzu. Makanya kalau Bapak Ibu mau buat dosa tuh gitu mikirnya. Nah, Abu Lahab mendapat azab yang sangat pedih Bapak Ibu. Tapi sama Allah, setiap hari Senin yang namanya Abu Lahab itu diringankan azabnya. Kenapa? Karena Abu Lahab ini saat lahir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira, berbahagia, bahkan dia memerdekakan budaknya sebagai rasa bahagia karena lahir Rasulullah Muhammad. Jika seorang yang disiksa dengan segitu dahsyatnya, jika seorang yang diazab, dilaknat begitu dahsyatnya, mendapatkan keselamatan, keringanan di akhirat karena dia bersyukur atas kelahiran Rasulullah, apalagi Bapak Ibu sekalian, semuanya cinta kepada Rasulullah, semuanya ingin jumpa dengan Rasulullah, semua rindu dengan Rasulullah.
maka insya Allah kita semua akan dilipat gandakan kebaikan di dunia dan akhirat nanti. Ya, dan bentuk kesyukuran Maulid ya tentu tidak hanya menghadiri acara-acara ini, tapi dengan meneladani sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk puasa Senin Kemis, Bapak Ibu. Apalagi yang kalau nimbang udah nggak tega lagi nih lihat timbangan, ya nimbang nggak ya? Nah itu puasa Senin Kemis, sahurnya air putih, bukannya korma sama air putih, ya malah kalau perlu daun. Insya Allah tambah sehat. Kenapa hari Senin? Karena hari Senin disunnahkan puasa dan Rasulullah mengatakan daka yaumun wulidtu fi. Pada hari Senin itulah lahir sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus memastikan saat kita mengikuti maulid kita mendapatkan manfaat-manfaat dari maulid. Nggak usah jauh-jauh, kita singkat aja kata maulid ini. Yang pertama, kita hadir maulid ini, kita niat untuk menguatkan mental kita, menguatkan mental M. Yang pertama bukan mental ya Bapak Ibu ya, mental, bukan mantul juga bukan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang yang mentalnya memble, baru digoda sebentar sudah dia terbawa dengan arus. Maka kita hadir maulid ini agar apa? Agar mental kita kuat. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena Rasulullah SAW mentalnya sangat kuat. Apa buktinya? Ketika beliau gencar berdakwah, datang pemimpin dari kafir Quraisy kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, tidak, aku akan terus mendakwahkan Islam bagaimanapun caranya. Akhirnya apa? Kafir Quraisy datang melobi kepada pamannya Rasul yang mengasuh Rasul selepas kakeknya wafat. Ada yang tahu siapa pamannya Rasul yang mengasuh Rasul selepas kakek Rasul wafat? Abu Thalib. Datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada ponakanmu Muhammad, dia telah menghancurkan agama nenek moyang. Kalau memang dia mau, kita berikan semua jabatan, kedudukan, harta. Wanita yang paling cantik sekota Mekah, kita berikan dia tempat yang termulia di kota Mekah. Tapi syaratnya biarkan satu hari dia beribadah kepada Tuhan kita, kita pun setiap satu hari beribadah kepada Tuhan dia. Apa jawab Rasulullah Muhammad SAW? Jawab, "Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal din ma taraktuh." Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan risalah agama ini, aku tidak akan meninggalkannya. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu kalau ingat sejarah Rasul kita kadang malu. Jangankan meninggalkan sunnah beliau, jangankan meninggalkan sholat, meninggalkan sunnah beliau yang sederhana pun kita malu, karena perjuangan beliau luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau udah ikut maulid, M yang pertama harus kuat mental. Nggak boleh lagi memble-memble, baper-baper, nggak boleh. Pokoknya udah konsisten, mantap. Yang kedua, MA. Kira-kira apa nih yang kedua A-nya nih? Akhlaknya harus bertambah, akhlaknya harus mantap. Kenapa? Karena innamal bu'itsu liutammima makarimul akhlaq. Jadi intinya Bapak Ibu bukan perasaan kita, tapi bagaimana Allah melihat kita untuk sabar, mengajak orang lain untuk semakin dekat dengan Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai setelah ikut maulid akhlaknya tidak lebih baik. Harus terus lebih mulia, lebih penuh akhlakul karimah, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka saat kita ikut maulid, setelah mantap, setelah mental kita terlatih, yang kedua akhlak kita harus terus bertambah. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah maulid. Ukhuwah Islamiyah kita harus Kalau sekarang masih ada orang yang marahan sama tetangganya, masih ada orang marahan sama adiknya, masih ada saudara marahan sama kakak atau keluarganya, maka jangan mengaku umat Rasul. Khudil afwa, maafkan, wa'mur bil urfi, ajak orang untuk berbuat kebaikan, wa'rid anil jahilin, tinggalkan perbuatan orang-orang bodoh. Insya ada yang lagi marahan nggak nih? Nah, kalau ada langsung WhatsApp, maafin ya. Yang penting apa? Kita sudah berupaya untuk meminta maaf.
Jangan sampai kita gengsi sehingga minta maaf saja tidak mau. Nauzubillah. Jadi yang pertama mental kita semakin baik, yang kedua akhlak kita semakin baik, yang ketiga ukhuwah Islamiyah kita semakin baik, lalu yang keempat maulid, loyalitas atau cinta kita kepada Rasulullah harus semakin baik. Bapak Ibu kita semua cinta kepada Rasul. Apa bukti cinta kita? Kita hadir bersama untuk mengikuti acara maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu loyalitasnya tidak tertandingi Bapak Ibu. Sahabat itu sampai ada ketika perang menjadi tameng Rasulullah. Jadi beliau berdiri di depan Rasulullah, itu panah, itu tombak, itu pedang menyabat badan para sahabat. Beliau tetap teguh berdiri membela Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak bisa berjumpa dengan Rasul secara langsung. Syukur-syukur Allah izinkan kita untuk bisa bermimpi berjumpa dengan beliau. Amin. Tapi kita ada ulama-ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang cinta kepada Rasulullah, maka cintailah ulama-ulama kita. Dan banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan loyalitas kita, cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Caranya dengan apa? Kita jadwal setiap hari kita untuk bisa terus mendengar taklim para ulama. Insya Allah, kalau waktu kita banyak untuk bisa mendengarkan nasihat para ulama, maka waktu kita di akhirat pun akan banyak bersama Rasulullah Muhammad SAW. Maulid, nah yang ke maulid L-nya loyalitas, I-nya ikhlas. Bapak Ibu ikhlas nggak dengan kondisi sekarang? Rumah ngontrak, cicilan belum lunas, bayaran sekolah nunggak. Rasul itu tidurnya di atas pelepah korma Bapak Ibu. Umar bin Khattab datang kepada Rasul, wahai Rasul, engkau ini adalah pemimpin umat Islam. Engkau membuat gentar Kaisar Romawi, pemimpin Persia. Tapi engkau tidur di atas pelepah kurma ya Rasul. Apa jawab beliau? Aturidu lahumud dunya walanal akhirah. Bukankah engkau telah rela wahai umat? Kita semua rela, bagi kita akhirat dan bagi mereka dunia. Biarkan mereka berada dalam kenikmatan, tapi mereka lalai dari segala kebaikan akhirat. Tapi kita berada dalam istiqomah meskipun kondisi seperti ini. Jadi kalau makanannya ala kadar, itu bersyukurlah Bapak Ibu. Rasul itu perjuangannya Masya Allah. Padahal beliau Rasul, makhluk yang paling mulia seluruh alam. Kalau beliau minta sama Allah kenikmatan yang teristimewa, Allah akan langsung kasih. Tapi beliau ingin mencontohkan kepada umatnya, wahai umatku, hiduplah sederhana. Jangan engkau iri dengan orang-orang yang memiliki harta lebih darimu, karena belum tentu mereka lebih mulia darimu. Lihat aku, Rasulmu, yang aku hidup dalam kesederhanaan, bahkan tidak jarang lapar dalam kondisi kekurangan makanan. Ikhlas. Itulah bagaimana bentuk keikhlasan beliau. Lalu yang terakhir, dermawan. Kalau sudah ikut maulid, maka kita harus menjadi pribadi yang derma. Sodakoh itu dari kata sidq. Dari kata apa? Yang artinya benar. Jadi orang yang benar imannya, dia pasti rajin sodakoh. Ya, kita tutup dengan sholawat bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang penting saya bersyukur bisa kenal Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu nanti bisa jadi tentu di antara Bapak Ibu ada yang masuk surga lebih dahulu atau mungkin bagaimana. Ingat yang namanya rizki, ya semoga bisa bareng-bareng kita gandeng bareng-bareng semuanya yang hadir maulid di Majelis Ta'lim Nur Hasanah ini. Allah tetapkan kita menjadi ahli surga dengan wasilah cinta kita pada Rasul karena hadir pada agenda maulid malam hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya minta satu surat Fatihah ya, khusus untuk ayahanda saya, Haji Dr. Andes Haji Muhaimin Haris. Bagaimanapun beliau yang dulu ikut aktif ya di majelis ini, itu adalah salah satu bentuk bakti kita sebagai penerus majelis taklim ini adalah mendoakan pendahulu kita.
Dan juga tentu Bapak Ibu sekalian yang ada orang tua, keluarga yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni kesalahannya. Mereka hadir di sekitar kita. Mereka melihat kita, mereka tersenyum karena kita ikut dalam majelis ini. Jangan sampai kita tahun depan absen, 2 tahun lagi absen. Jangan pernah kita niatkan seumur hidup kita ikut terus agenda maulid majelis taklim Nurasana. Amin. Kalaupun nanti kita wafat, kita akan tercatat ikut majelis taklim sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga Allah berikan ampunan, Allah angkat derajat, Allah muliakan, Allah jadikan alam kuburnya taman di antara taman-taman surga bercahaya, dan doa-doa mereka agar kita menjadi keluarga yang soleh solihah Allah ijabah, dan Allah kumpulkan kita bersama mereka bersama bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus a'la, duduk bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak ucap, banyak salah, maafkan segala kesalahan dan mohon doakan agar bisa terus memperbaiki diri. Semoga Allah SWT terima kita semua dan Allah muliakan kita dunia dan akhirat dengan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.